Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranebourg dan TKB Sabar Oedin dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara yang hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewarganegaraan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranebourg. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparat negara yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakkeadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi hukum ke atas tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Yang keempat, menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, kemanfaatan, yang ketiga, unsur kepastian. Yang kelima, agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegakan hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Yang keenam, dalam rangka menegakkan hukum, aparat penegakan hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dalam hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang kedua, hukum formal atau disebut juga hukum
acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Yang ketujuh, peradilan umum. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, empat peradilan tata usaha negara, peradilan bagi rakyat, pada umumnya peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Yang pertama lembaga penegakan hukum, A. Kepolisian, dan B. Kejaksaan. Yang kedua Kejaksaan Agung, ketiga Kejaksaan Tinggi, keempat Kejaksaan Negeri, dan kelima aparat peradilan militer. Yang kedelapan dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Yang pertama, banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Yang ketiga, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Yang keempat, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Yang kelima, sebagai masyarakat merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memberlakukan hukum bagaimana pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang kesembilan atau yang terakhir, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat.